Pertama-tama kita import dulu seluruh library-nya. Kita gunakan 3 library, ada Pandas, Matplot, dengan Volume. Oke, setelah library, kita masukin datanya dalam bentuk array ya. Karena kita tidak menggunakan database, jadi silakan ketikkan perintah berikut. Kita inisialisasi dulu datanya dalam array. Oke, jadi data yang tadi ada di StudyCase kita import di sini dalam bentuk array. Di sini saya menambahkan titik koordinat latitude dan longitude sehingga nanti memudahkan visualisasinya di dalam peta. Oke, data telah diinisialisasi di awal dalam bentuk array sesuai dengan yang ada di StudyCase. Di sini saya menambahkan latitude dan longitude. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika visualisasi di dalam bentuk peta nantinya. Berikutnya kita akan inputkan perintah untuk rankingan dari data tersebut. Jadi ranking diurutkan berdasarkan skor. Berikutnya kita akan membuat visualisasinya dalam bentuk diagram batang. Ya, kita ketikkan Oke, jadi di sini saya membuat perintah untuk membuat diagram batangnya dengan ukuran kanvasnya 10,5. Kemudian di sini jelas ada plot bar ya. Kalau kita menggunakan scatter, maka di sini juga barnya diganti ke scatter, di mana akan menampilkan ranking dari kandidat dan skor dengan judul kandidat skor, kemudian X-nya diberi nama kandidat dan Y-nya diberi nama skor dengan range kanvasnya 0,1, stylenya adalah garis strip dengan jaraknya 0,5, kemudian ditampilkan. Selain membuatnya dalam bentuk diagram batang, kita akan visualisasikan dalam bentuk peta interaktif. Jadi kita ketikkan
Jadi ini adalah perintah untuk membuat peta yang diisi dengan data dari kamus data yang telah kita buat, di mana di sini lokasinya saya mengambil rentang dari titik koordinat berikut ini dengan zoom 14, kemudian akan ditampilkan dalam format bentuk halaman HTML dan disimpan dengan nama kandidat map.html. Kemudian nanti di terminal akan tampil, jika ini jalan, akan tampil peta berhasil dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan analisa. Maka coding yang kita buat ini berhasil apa tidak. Kemudian kita akan membuat tampilan di terminal juga untuk rankingnya. Oke, buka kembali terminalnya ya. Kemudian ketikkan Python atau Py diikuti dengan nama file, enter. Maka akan tampil diagram batang seperti yang telah kita buat codingnya, di mana langsung diurutkan dari skor terbaik. Ini bisa disesuaikan dengan yang tampilan ada di terminal ya. Di sini kelihatan kandidat E dengan 0,85 ya. Karena range-nya tadi kita bikin 0,1, jadinya 0,85. Ini bisa kita simpan diagramnya. Kita mau simpan. Dan ini bisa dikontrol-kontrol, diatur. Oke. Peta berhasil dibuat. Rekomendasi terbaik kandidat E dengan skor 0,85. Kalau kita perhatikan di bagian Explorer-nya, di sini ada file baru ya, kandidat maps.html. Silakan buka foldernya di Explorer. Oke. Ini double klik aja. Maka akan terlihat tampilan peta diikuti dengan marking position sesuai dengan data latitude dan longitude-nya. Bila kita perhatikan pada peta ini, tidak ada marking untuk titik sentralnya, sehingga data masih tersebar. Di sisi lain, penilaian atas kepadatan, kemudian akses jalan, serta skor ini masih sifatnya manual. Saya akan tunjukkan, saya akan tunjukkan satu code di mana visualisasi ini bisa dikembangkan menggunakan bahasa Python ini, di mana analisis spasial bisa dilakukan dengan menerapkan algoritma clustering, di mana saya menggunakan DBScan ya. Oke, sebagai contoh di sini saya ada code dengan judul file saya bikin analisis Py, di mana code ini saya buat untuk menentukan cluster dari pembangunan lokasi BTS. Di sini bisa kita lihat saya menggunakan beberapa import seperti OSM karena saya mengambil data dari OSM. Kemudian Pandas, NumPy untuk pengolahan angka, volume, dan math. Di awal saya inisialisasikan titik sentral target untuk pembangunan lokasi BTS, latitude norm dan longitude norm.
Kemudian saya juga menentukan radius pembacaan OSM 500, artinya di sini 500 meter ya. Kemudian ada maksimum cluster dengan jarak 300, jadi 300 meter dari titik nol. Kemudian karena saya menggunakan algoritma DBScan untuk clusteringnya, saya menentukan nilai epsilonnya adalah 50 dan min PTS-nya adalah 4, artinya dalam radius 50 meter dengan minimum 4 objek itu baru dikatakan satu cluster. Kemudian untuk di OSM-nya, data spasialnya, teks yang kita ambil itu tag-nya minimum untuk bangunan 5, kemudian untuk jalan 1 dan lahan 1. Di sini saya menginisialisasi uh, warna untuk cluster dan menggunakan fungsi hoversign, di mana fungsi hoversign ini adalah rumus fungsi untuk menghitung jarak pada permukaan bumi dengan nilai radian itu 6.371.000 meter. Kemudian tag pelabelan dari OSM yang akan dirubah ke dalam bentuk JSON dengan tagnya itu bangunan, jalan, land use, dan amenity. Kemudian akan difilter sehingga nantinya disimpan pada dictionary-nya dan perhitungan DBScan berdasarkan kamus data dengan membagi dengan nilai radian 6.371.000. Kemudian algoritmanya adalah Baltri. Jadi sudah menggunakan mekanisme menyerupai machine learning ya. Oke. Kita coba jalankan. Oke, di sini telah tampil tampilan scatter, sebaran dari titik-titik objek dari titik koordinat yang telah kita tentukan. Jadi kalau contoh yang pertama tadi berdasarkan studi case, titik koordinatnya telah kita tentukan pada codingnya langsung. Sedangkan kalau untuk baris code ini adalah saya hanya menginputkan titik sentralnya, kemudian menentukan jarak radiusnya. Sehingga didapatkanlah cluster dari kandidatnya, di mana titik merah adalah norm sentral. Kemudian lingkaran biru ini ada lingkaran merah, lingkaran kuning, dan lingkaran ungu. Lingkaran merah ini adalah radius, ya. Lingkaran merah ini adalah radius dari titik norm. Kemudian kuning ini adalah cluster pertama, biru ini ada cluster kedua. Di sini juga ada di lingkaran ketiga ini ada lingkaran ungu ini ada cluster. Tapi kenapa dia diberi tanda silang? Karena sebagian pada anggota objeknya itu berada di luar dari radius, sehingga dikatakan bukan menjadi bagian dari cluster. Jadi di sini ada 2 cluster yang terbentuk, 3 totalnya, tapi 2 yang disesuaikan dengan radius dari titik norm. Jika kita lihat, oke, di sini sudah tampil cluster mapnya. Kita coba buka di filenya. Kita coba. Jadi setelah kita buka cluster mapnya, maka akan tampil peta dengan titik-titik objek seperti bangunan, tanah, dan jalan yang telah diidentifikasi oleh OSM. Kemudian di sini akan terlihat nih, merah adalah titik nol. Ini lingkaran merah adalah radius dari titik nol. Biru cluster, kuning cluster, dan ungu cluster. Ini jaraknya di luar dari radius ya. Oke, jadi dari sini kita bisa lebih mengembangkan lagi bila kita menambahkan seperti algoritma optimasi. Sebagai contoh, algoritma optimasi seperti GA ya. Sehingga kita bisa menanamkannya di dalam coding kita ini. Berikut ini adalah daftar referensi dalam saya menyusun materi ini.
Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dikembangkan oleh rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.